Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali ya dalam acara kajian virtual, insya Allah hari ini menjelaskan tentang bagaimana nasib orang-orang yang mengolok-olok Nabi dan mengolok-olok Al-Quran ya. Nah, nanti ada data yang unik terkait kemiripan ya. Kemiripan apa yang pernah Nabi Muhammad SAW alami. Udah jangan dimakan. Nabi Isa alaihissalam ya pada zamannya masing-masing ya, pada zamannya masing-masing. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judulnya adalah tuduhan al-abtar ya kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita membahas apa maksud daripada al-abtar, seperti biasa, karena ini kita membahas tentang kosakata ya atau mufradat di dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan nama-nama yang begitu banyak ya di dalam ajaran Islam. Nah, ini. Dan nama-nama itu ini sudah sering disampaikan lah ya. Tidak ada di dalam ajaran Islam ritual ataupun konsep pahala, konsep dosa yang tidak diberi nama ya. Semuanya diberi nama. Tolong sebutkan ibadah apa yang tidak memiliki nama. Tidak ada ya. Semuanya ada namanya. Nah, maka hikmah penamaan ini apa? Misalkan para ulama ahli bahasa ya menjelaskan bahwa al-ismu atau nama itu fungsinya litasawur, supaya menjadi gambaran yang jelas, supaya menjadi gambaran yang benar. Ketika saya menyebutkan Pak itu ayah kuda, kan ketika disebut kuda, Bapak langsung yang tidak melihat ya seekor kuda bisa membayangkan mana kuda nak, ayah kuda. Bayangkan kalau kuda tidak punya nama ya. Saya bilang, Pak itu ada binatang kakinya 4. Mana ya, banyak binatang kakinya 4 itu. Ya, nanti saya melihat kuda, Bapak ngebayangkan domba, gitu kan tidak nyambung ya. Nah, maka nama itu litasawur. Kata Nabi, kalau sudah jadi tasawur, ini malaikat sudah catat. Ketika ibadah itu diberi nama, sholat duhur tadi ya. Duhur itu punya nama dan sengaja diberi nama supaya jadi tasawur. Bahwa sholat itu yang 4 rakaat dilakukan ketika matahari tergelincir, ya, dengan bacaan yang sir, dan seterusnya. Bukan yang 3 rakaat, bukan yang 2 rakaat, bukan. Itu duhur yang 4 rakaat yang itu. Nah, itu diberi nama duhur ketika kita sudah ada di benak kita ini, oh mau sholat duhur, itu sudah menjadi niat. Ya. Dan malaikat sudah catat. Kata Nabi, jika kalian berniat amal soleh, tapi belum diamalkan, maka sudah diberi kebaikan 1. Ketika diamalkan, dikali lipat. Kalau kalian berniat amal buruk, ditahan pena malaikat. Sampai diamalkan, keburukan itu diberi 1 catatan keburukan. Dari mana malaikat bisa membedakan ini niat baik, ini niat buruk? Artinya malaikat itu tahu tasawur kita, ya. Nah, itu nama untuk tasawur. Nah, maka penamaan-penamaan, ya, istilah-istilah yang ada di dalam Islam itu ada yang dikenal di zaman jahiliyah, ada yang tidak dikenal zaman jahiliyah, ya. Kalau yang dikenal zaman jahiliyah misalkan sholat, ya. Sholat itu sudah ada, sudah dikenal sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi datang jadi Rasul, ya. Bahwa as-sholatu ad-du'a. Makna sholat di zaman jahiliyah itu berdoa, tetapi berdoa kepada berhala, ya. Kepada Lata, kepada Mana, kepada Uzza, kepada Dewa Baal, begitu. Lalu karena ada penyimpangan dalam maknanya, nanti Nabi pinjam ya istilah ritual ini, ya Nabi ubah menjadi sholat yang kita kenal sekarang. Nah itu nanti banyak ya
kata-kata yang dikenal di zaman jahiliyah itu yang Nabi pinjam istilahnya seperti dajjal ya, sudah pernah dibahas ya. Kemudian silaturahim, silaturahim itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Dan silaturahim yang menyebar di Indonesia ini justru silaturahim zaman jahiliyah ya, sebelum ada Islam. Ya, silaturahim bermakna berkunjung, menjaga kekerabatan dengan saudara dekat, dengan keluarga besar itu sebelum ada Islam juga orang jahiliyah sudah begitu ya. Nah, lalu Nabi datang meminjam istilah silaturahim itu, lalu Nabi ubah maknanya ya dengan surah An-Nisa ayat pertama itu. Silaturahim yang di zaman jahiliyah dikenal sebagai menyambung kebaikan di antara nasab ya, hubungan nasab, rahim ibu, rahim di situ dirubah oleh Nabi, rahim di situ menjadi rahim itu maknanya rahmat Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ada juga yang tidak dikenal di zaman jahiliyah sama sekali, Nabi mengajarkan kosakata baru. Nah, maka al-abtar ini tentu saja termasuk kepada bahasa yang sudah dikenal di zaman jahiliyah. Apa makna dari al-abtar ya? Nih, ini pendapat dari ulama ahli tafsir ya, ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Marughi ya. Imam Al-Marughi menjelaskan di dalam tafsirnya apa yang dimaksud dengan abtar. Oh, ini belum ditampilkan ayatnya ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu kan saya yakin pasti tidak tidak asing lagi dengan kalimat al-abtar ini. Itu surah Al-Kausar ya, surah Al-Kausar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina ka al-kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu abtar itu ya. Kita mudah saja memahami bahwa al-kautsar itu adalah hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu telaga al-kautsar. Ini banyak pendapat, ada yang mengatakan telaga suci yang nanti kita akan minum di sana ya, di hari mahsyar itu, di alam alam mahsyar ya, setelah kiamat. Ada juga mengatakan al-kautsar ini adalah agama Islam ya. Ya, ada juga al-kautsar ini makna yang lain banyak, tetapi yang paling kuat al-kautsar di situ adalah telaga Nabi ya, telaga Nabi yang ada di akhirat ya. Yang nanti kita berjalan setelah bunyi kiamat itu dilepaskan oleh malaikat, kemudian kita dibangkitkan, lalu kita berjalan dipimpin oleh nabi masing-masing dengan keringat panas ya, dengan tanpa busana kita berjalan begitu jauh di padang mahsyar, lalu kita berhenti di telaga Kausar ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan meminum insya Allah ya, amin, air dari telaga Al-Kausar itu ya, dan Nabi yang pertama kali menceduk. Malaikat berdatangan membawa gelas-gelas yang cantik ya, seperti bintang yang bertaburan, lalu dibagikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang pertama minum dan kita pun akan bergiliran untuk minum ya. Nah, itu telaga Al-Kausar. Lalu ayat keduanya kan fasoli li rabbika wanhar. Maka dari itu, karena sudah diberikan Al-Kausar oleh Allah, sekarang tinggal santai saja, tinggal fokus saja. Fasoli, sholat saja. Fasoli li rabbika wanhar. Sholatlah bagi Tuhanmu dan juga menyembelihlah. Fokus saja ibadah. Ya, tenang Muhammad, engkau sudah kuberikan telaga Al-Kausar. Maka dari itu sholat dan menyembelihlah bagi Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olokmu itu, dialah yang al-abtar. Nah, ini ya. Jadi biasanya kita tidak tahu, tidak nyambung. Kenapa ayat ketiga ini ya, inna syani'aka huwal abtar? Karena kita tidak tahu sababun nuzul ya, sababun nuzul. Kenapa surat itu turun? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dituduh al-abtar sehingga beliau sedih ya, lalu dihibur oleh Allah. Nah, Imam Al-Marughi menjelaskan al-abtar makna asalnya adalah binatang yang putus ekornya. Nah, kira-kira kalau dikatakan binatang yang putus ekornya, yang terbayang apa ya? Pasti semacam hewan melata begitu ya Pak ya, cicak gitu. Apalagi ya kadal begitu ya. Nah, secara istilah ya, dalam Quran surah Al-Kautsar berarti orang yang tidak langgeng sebutan namanya.
Jadi secara bahasa adalah binatang yang terputus ekornya, ya. Secara makna istilah berarti orang yang tidak langgeng sebutan namanya. Kenapa tidak langgeng sebutan namanya? Karena tidak ada penerus bagi jejak langkah kebaikannya. Nah, ini penting Pak ya, di dunia Islam itu seorang mukmin, seorang muslim memiliki penerus dalam jejak langkah kebaikan. Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa tidak sedikit daripada kitab-kitab para ulama yang justru diselesaikan oleh putra-putranya, ya. Seperti kitab hadis Musnad Ahmad misalkan ya. Itu kan Imam Ahmadnya keburu wafat, ya. Sedangkan Musnad Ahmad itu nanti diselesaikan oleh putranya, ya. Putranya Imam Ahmad, ya, yang menyelesaikannya itu. Atau misalkan tidak dengan putra, bisa dengan muridnya. Misalkan kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, ya. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat, ya, hanya sempat menulis sampai juz 15 kalau tidak salah, baru setengahnya, maka yang setengahnya lagi diselesaikan oleh muridnya, ya. Bagi orang awam yang tidak tidak apa menyadari, ya, ketika membaca tafsir surah Fakhruddin Ar-Razi, ya, itu tidak akan terasa. Ketika lewat ayat juz 15 ke ayat 6 ke juz 16, ternyata sudah bukan Fakhruddin Ar-Razi penulisnya. Tapi bagi para pakar ya, para pakar ilmu bahasa, para pakar ilmu tafsir, oh, itu sangat terasa sekali. Oh, ini sudah bukan Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini orang lain. Nah, nanti namanya kebaikan itu ya dilanjutkan oleh anak-anak kita yang soleh atau murid-murid kita yang senantiasa ya membuat amal kita menjadi langgeng, menjadi jariah, diteruskan ya. Amal kita itu diteruskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Abtar diserupakan dengan ekor binatang karena ekor binatang itu ya selalu mengikuti pemiliknya dan selalu menjadi hiasan baginya. Jadi kenapa penerus ya ini nih, baik itu anak ataupun murid ya yang meneruskan kebaikan kita, kenapa disebut dengan ekor binatang ya dalam makna al-abtar ini? Karena ekor binatang itu selalu mengikuti pemiliknya dan selalu sekaligus menjadi hiasan baginya. Sebagaimana seekor binatang yang berbangga diri dengan eh, ekornya yang indah gitu ya. Maka begitulah manusia yang memiliki penerus, memiliki keturunan ya, yang meneruskan kebaikannya. Nah, jadi secara bahasa al-abtar adalah binatang yang putus ekornya, secara istilah adalah manusia yang tidak punya turunan, baik itu anak ataupun tidak punya penerus ya. Apakah itu juga murid ya, anak didik, anak angkat yang tidak meneruskan jejak langkah kebaikannya. Begitu ya. Itu al-abtar, ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Bapak dan Ibu, cobi tinggal Bu. Tong ice pokoknya apanya. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW punya bapak namanya Abdullah. Jadi kenapa Nabi dituduh al-abtar? Ini masalahnya. Abdullah nanti punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Nah, nanti ini sedikit bocoran bagi bapak dan ibu ya. Hashim ini kakek buyut Nabi, ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr. Dan Salma binti Amr itu adalah perempuan dari suku Banu Najjar, ya. Suku Banu Najjar. Dan Banu Najjar itu di dalam piagam Madinah terdaftar sebagai suku Yahudi Madinah. Saya ulangi, Nabi Muhammad memiliki kakek buyut bernama Hashim, dan itu dijelaskan dalam kitab Tarikh At-Tabari ini. Oh, mohon maaf. Imam At-Tabari menjelaskan ini ya. Nih.
Tarikhut Tobari, ya, kitab Tarikh Imam At-Tabari 6 jilid. Beliau menjelaskan di sini bahwa Salma binti Amr adalah istri dari Hashim, kakek buyut Nabi. Jadi Salma itu adalah nenek buyut Nabi, ya, nenek buyut Nabi. Nah, dan Salma binti Amr disebut sebagai orang Madinah. Jadi Hashim ini orang Mekah, ya. Beliau ini putra putra dari Abdi Manaf, ya. Abdu Manaf itu nanti keluarga terhormat, penjaga Ka'bah. Dan Hashim ini juga orang yang pekerjaan sehari-harinya memberi makan apa pengunjung, memberi makan eh, orang-orang yang berhaji, ya, haji jahiliyah tentu saja. Haji napaktilas agama nenek moyang Nabi Ibrahim. Haji jahiliyah yang suka dilakukan malam hari itu, Pak, ya, pernah kita jelaskan, ya. Nah, Hashim itu tugasnya memberi makan, ya. Nah, maka Hashim ini ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke atas sana, nanti di Madinah beliau singgah dan bertemu dengan Salma binti Amr. Hashim jatuh cinta, lalu dinikahilah Salma binti Amr sampai berlibur di Madinah selama 1 pekan, dan ternyata Salma binti Amr itu mengandung, ya, mengandung. Nah, maka Hashim melanjutkan perjalanan ke negeri Syam dan ternyata wafat, ya. Hashim meninggal dunia di Gaza, dekat jalur Gaza, ya. Nah, maka saudara-saudara Hashim yang ada di Mekah ini banyak sekali yang mencari di mana kuburan Hashim. Ya, ya, di antara yang mencari adalah Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, ya. Al-Muttalib. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Nah, maka Al-Muttalib ini mencari Hashim sampai ke Madinah, sampai ke negeri Syam, dan beliau singgah di Madinah, ya. Beliau singgah di Madinah, lalu dikatakan kepada beliau bahwa Hashim dulu menikah di sini. Dan disebutkan nih, istrinya adalah Salma binti Amr dari Banu Najjar, dan Banu Najjar itu terdaftar sebagai orang Yahudi Madinah. Jadi nenek buyut Nabi adalah orang Yahudi, ya, Yahudi Madinah. Nah, maka Hashim yang wafat ini meninggalkan istri Salma binti Amr yang mengandung, nanti melahirkan namanya Syaibah, ya. Syaibah ini kemudian dipertemukan kepada Al-Muttalib, saudaranya Hashim tadi. Kata Al-Muttalib, ayo Syaibah, kamu harus ikut kami ke Mekah. Karena bapakmu itu adalah pengabdi di sana dan orang terhormat. Dan kamu harus melanjutkan tugas bapakmu. Nah, ini kata Muttalib kepada Syaibah. Syaibah inilah yang nanti disebut sebagai Abdul Muttalib, ya. Maka Syaibah mengikut, ya, meskipun awalnya tidak diizinkan oleh oleh Salma binti Amr, tetapi akhirnya beliau ikut kepada Muthalib untuk ke Mekah. Nah, karena Muthalib itu pekerjaan sehari-harinya adalah jual beli budak, maka ketika Syaibah ikut dibonceng oleh Al-Muthalib, disangkanya, ya, Syaibah ini adalah budaknya Muthalib. Makanya disebut Abdul Muthalib, ya. Budak dari Al-Muthalib. Muthalib ini saudaranya Hashim, ya. Nah, Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, nama aslinya Syaibah, ya. Syaibah nanti melahirkan 10 anak laki-laki. Yang paling bungsu namanya Abdullah, melahirkan Nabi Muhammad. Jadi ini keluarga Banu Hashim, keluarga terhormat, keluarga terpandang di kota Mekah, ya. Yang mana keluarga ini menurunkan darah tidak hanya dari Banu Ismail, karena Hashim ini kalau ditelusuri ke atas ini sampai kepada Ismail, tetapi juga dari Banu Israel, ya. Dari Banu Israel, dari Yakub, dari Ishak, lewat jalur nenek buyut. Jadi darahnya terkumpul, ya, menjadi hybrid. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu darahnya unik sekali, ya. Kalau nanti alasan terakhir dari orang Yahudi menolak Nabi Muhammad itu dikarenakan Nabi Muhammad adalah orang Arab, ini Nabi itu masih ada turunan darah Yahudi, turunan Bani Israel. Dan Banu Najjar di Madinah itu adalah bagian dari eh, Yahudi Exelarch. Yahudi Exelarch itu Yahudi buangan, yang mana dulu pernah menjadi budak di Babylon, ya, menjadi budak di Babylon, lalu mereka berhijrah sampai ke Madinah untuk menanti Nabi terakhir. Dan Yahudi Exelarch ini kalau dirunut
jalurnya ke atas itu sampai kepada Nabi Daud, sampai kepada Nabi Harun, ya. Nah, ini data yang mungkin di dunia Islam belum populer ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki nenek buyut perempuan yang diduga kuat adalah dari Yahudi Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ada hadis mengatakan Nabi memiliki putra laki-laki ya. Yang pertama namanya Qasim. Nah, ini Qasim putra Nabi. Makanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Abul Qasim, ya, bapak nasi Qasim. Nah, gitu. Kemudian nanti kan Qasim ini beserta putra-putri yang lain dari Siti Khadijah ya. Lahir itu bersama siapa? Zainab ya, bersama Ummu Kulsum ya, bersama siapa lagi? Fatimah ya. Nanti ada juga Abdullah. Nah, ini laki-laki lagi Abdullah. Ini lahir di Mekah dua anak Nabi ini, putra Nabi yang laki-laki ini dua-duanya lahir di Mekah dan yang pertama kali wafat adalah Qasim ya. Kemudian Abdullah. Nanti di Madinah Nabi menikahi kalau tidak salah dari Sofia ya atau dari Sofia nanti Nabi memiliki putra laki-laki lagi bernama Ibrahim dan ini wafat di Madinah. Nah, jadi Nabi itu sudah pernah memiliki putra laki-laki sebanyak 3 orang ya. Sebanyak 3 orang dan semuanya wafat. Dan para ulama memperbincangkan ini menyebutnya sebagai hikmah yang apa namanya? Hikmah untuk meredam pengkultusan ya. Hikmahnya itu untuk meredam pengkultusan. Bayangkan sekarang pun jalur putra Nabi Muhammad itu hanya dari Siti Fatimah ya, yaitu dari putra perempuan, putri Nabi yang mana menurut kultur Arab itu tidak diakui sebagai pewaris ya, pewaris tahta, pewaris apapun ya. Terputus ya kalau perempuan itu ya, sama kayak di kita lah ya, gelar Raden itu kan raja Raden kan putus kalau ke anak perempuan. Nah, maka bayangkan cucu Nabi saja Al Hasan dan Husain yang berasal dari putri putri perempuan Nabi ya, Siti Fatimah, dikultuskan sedemikian rupa ya, dikultuskan oleh beberapa orang yang memiliki akidah yang bengkok. Bagaimana kalau kita membayangkan seluruh putra Nabi yang laki-laki ini hidup semuanya? Wah, kebayang banyak nanti pengkultusannya itu luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena 3 putra Nabi ini wafat, maka Nabi diolok-olok dulu ya oleh al-mustahziun. Apa itu mustahziun? Orang yang suka mengolok-olok ya. Suka mengolok-olok. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan Muhammad al-Abtar, Muhammad al-Abtar ya. Muhammad itu orang yang terputus nasabnya, tidak ada pelanjut ya. Karena pelanjut itu harus dari jalur anak laki-laki. Nah, kita mundur dari zaman Nabi Muhammad ini kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Mundur sekitar 600 tahun Pak ya. 600 tahun ke belakang dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam ini memiliki kasus yang mirip ya, beda-beda sedikit, bahwa Nabi Isa dituduh juga sebagai pemutus ya. Hanya saja oleh Al-Qur'an tidak disebut istilah Al-Abtar kalau Nabi Isa, tetapi memang kasusnya mirip ya. Nabi Isa alaihissalam itu disebut orang yang memutus hubungan atau nasab daripada keluarga Imron yang terkenal soleh. Ya, makanya ada surah Ali Imron. Itu kan kakeknya Nabi Isa. Ya, Ali Imron itu. Imron punya istri Siti Hannah. Hannah nanti minta anak laki-laki, malah diberi perempuan, lalu diberi nama Maryam. Maryam itu apa artinya? Secara bahasa, Maryam itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah pahit ya. Dari kata mor. Mor itu pahit, getir ya. Jadi pengalaman pahit, pengalaman getir. Seorang Siti Hannah ini meminta anak laki-laki, kok diberi perempuan? Makanya beliau protes kan? Ya Robbi inni wadu'tuha unfa. Ya. Walaisa dzakari kal unfa. Ya Allah, kenapa saya melahirkan anak perempuan? Saya kan minta laki-laki. Nah,
Kenapa beliau protes? Karena waktu itu katanya Imron itu sudah wafat. Jadi Imron wafat meninggalkan istri yang sedang hamil. Makanya Siti Hannah itu mendoakan kehamilannya kepada Allah supaya dilahirkan laki-laki yang akan dijadikan sebagai rabi, sebagai ulama Bani Israel, begitu. Nah, ketika Allah memberikan putri perempuan dan diberi nama Maryam, artinya pahit, getir, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, "Qulil haq walau kana murron." Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Nah, murron itulah Maryam. Jadi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab sama ya. Mor itu pahit ya. Maryam. Nah, maka ternyata doa Siti Hana itu baru Allah kabulkan di generasi cucu gitu. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Makanya kalau kita misalkan berdoa kepada Allah lalu belum diperkenankan sesuai dengan keinginan kita, maka hendaklah kita berhusnuzon ya. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan ya, tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sekarang Nabi Isa dituduh sebagai abtar atau pemutus ya nasab dari keluarga Imron? Karena Maryam alaihissalam ini dituduh berzina ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu kehebatan kosakata Al-Qur'an ya. Gaya bahasa Al-Qur'an ketika mengungkapkan bagaimana Nabi Isa itu dituduh menjadi anak yang tidak sah. Hanya dengan kosakata Quran seperti ini saja, lihat. Bapak dan Ibu kan pasti suka baca surat Sof ya. Hanya dengan kosakata yang berbeda antara ayat 5 dan ayat 6, kita bisa menerawang, kita bisa flashback membayangkan bagaimana Nabi Isa menghadapi situasi dakwah yang tidak mengenakan. Ini hebatnya Al-Qur'an ya. Ketika kita memahami struktur bahasanya sampai ke huruf-hurufnya. Saya pernah menjelaskan kan bagaimana huruf Al-Qur'an bisa membentuk sistem tata surya ya. Surat Al-Anbiya itu, surat Al-Anbiya ayat 33. Ya, pernah dijelaskan kan? Bagaimana susunan hurufnya ternyata bentuknya sama dengan sistem tata surya di langit, ya. Itu baru susunan lafaz, susunan huruf, belum makna. Nah, sedangkan di sini kita lihat nanti maknanya ya. Bagaimana dua ayat ini bersanding ya, berurutan, ini mampu menjelaskan seperti apa dakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Ternyata kondisinya berbeda meskipun ya mereka sama-sama berdakwah kepada Bani Israel. Jadi Nabi Musa pun Nabi dan Rasul di Bani Israel, Nabi Isa pun Nabi dan Rasul di Bani Israel. Hanya saja ini beda zaman ya. Musa hidup tahun 1300-an sebelum Masehi, sedangkan Nabi Isa ya hidupnya itu beberapa tahun ya sebelum tahun 0 ya, tahun 0. Sekarang 2021 mundur ke tahun 0. Nah, disitulah Nabi Musa hidup. Nabi Isa ya, Nabi Isa hidup. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita cermati kalimatnya. Lihat, ini dua-duanya ayat dimulai dengan wa'idh ya. Wa'idh. Dan ingatlah. Wa'idh, wa'idh. Nah, ingat, saya pernah menjelaskan kalau Quran mengawali ayatnya dengan lafaz wa'id, artinya itu adalah satu kejadian yang sudah pernah terjadi dan Allah mengingatkan kita akan kejadian itu. Kalau kejadiannya belum terjadi, ini dha-nya di fathah lalu dikasih alif idza ya. Nah, idza itu suka diartikan apabila begitu. Itu belum terjadi. Kalau disukun begini wa'id, ingat kejadian yang pernah terjadi. Dan kejadian yang pernah terjadi itu tidak mungkin diwakili oleh kata-kata di dalam ayat ini. Dialognya, ya, adegan-adegannya tidak mungkin diwakili. Karena itu diringkas sedemikian rupa, diambil kosakata yang penting. Seperti ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingat, ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa Anda, ya Allah, mau menjadikan orang yang merusak dan mengalirkan darah di sana sebagai khalifah? Nah, ada orang yang mengatakan, loh,
Kenapa ini malaikat bisa tahu manusia itu makhluk yang merusak dan bisa saling membunuh? Berarti katanya sebelum Adam itu ada juga manusia lain. Nah, bukan begitu ya. Ketika Allah mengatakan wa'idh, itu kejadian yang tidak mungkin diceritakan semuanya di ayat itu. Allah hanya mewakili dengan beberapa kalimat saja yang penting. Jadi ketika Allah berfirman wa itu qala rabbuka lil malaikati ya ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan kujadikan seorang makhluk sebagai pemimpin di bumi. Allah sebutkan makhluk itu bagaimana, konsepnya seperti apa, memiliki jiwa, ruh, dan fisik ya. Komposisi ibu dan bapak itu 3 ya. Jasad, ini jasad, ruh, tenaga penggeraknya, dan jiwa, mesinnya ini. Ini yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah nanti ya. Kalau di laptop mungkin casing, ruh itu listriknya ya, jiwa itu ini hard disk ya, hardware-nya. Nah, gitu. Ya. Kalau di dalam proyektor di infocus ya, fisik casing itu kan jasad, ruhnya listrik, makanya dicabut listriknya kan mati ya. Nah, jiwa itu adalah lensanya ya. Dia yang memilih warna apa yang mau ditampilkan, dia yang memilih mau taat mau maksiat aku mahasi eta tah. Nanti dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah ya. Dan dia yang harus merasakan sakitnya kematian. Nafas, bahasa Qur'annya nafas ya, jiwa. Makanya di dalam ayat Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati ya, pasti mengalami kematian. Nah, ini Allah sebutkan kepada malaikat. Lalu malaikat dengan kecerdasannya, dengan intelijensinya berpikir, "Oh, kalau makhluk seperti ini berarti berbeda dengan kami. Kalau kami didesain untuk taat. Kalau makhluk seperti ini berarti dia bisa saling membunuh." Begitu ya. Tetapi adegan bagaimana Allah menjelaskan manusia itu seperti apa, ya itu tidak direkam di ayat tersebut. Nah, itulah makna idh ya. Nah, di sini juga sama wa idh. Jadi jangan dianggap ini kalimat yang kejadian yang pendek. Ini kejadian yang panjang yang bagaimana Allah berusaha mencoba untuk menggambarkan kepada kita yang tidak menyaksikan kejadian tersebut dengan hanya beberapa kalimat penting begitu. Nah, mari kita lihat. Di ayat 5 disebut wa idh qala Musa. Di ayat ke-6 disebut wa idh qala Isa, ya. Nah, dan ketika berkata Musa di ayat 6 dan ketika berkata Isa. Ya. Nih, berarti Nabi Musa dan Nabi Isa sama-sama mau bersabda kepada Bani Israel. Lalu Allah memberikan kosakata yang berbeda di depan nama kedua nabi tersebut. Kalau Nabi Musa disebut liqaumihi dan bersabda Musa liqaumihi kepada kaumnya, dipanggil kaumnya, ya qaumi. Tuh, wahai kaumku. Tetapi kalau Nabi Isa tidak disebut liqaumihi. Ini Quran sedang mengajak kita untuk berpikir. Wa idh qala Isa dan berkata Isa, ibnu Maryam. Kenapa di sini tidak disebut liqaumihi? Kita malah diingatkan kepada nasabnya yang tersambung yang disebut kepada ibu. Coba wa idh qala Isa ibnu Maryam. Ya. Padahal di atas itu tidak wa idh qala Musa ibnu Amran, ya. Bapaknya Nabi Musa itu kan Amron, ya. Ada yang membaca Imron, misalnya Amron. Tidak disebut di sini bapaknya Nabi Musa. Disebutnya liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya. Lalu seruannya yang pertama, ya qaumi, ya. Kalau Nabi Isa, wa idh qala Isa, berkata Isa, ibnu Maryam. Kok kita diingatkan kepada nasabnya yang tersambung ke ibu? Nah, ini Pak. Ibnu Maryam. Ini bukan terjadi secara kebetulan, bukan by accident, tapi ini semuanya by design, ya. Semuanya terjadi secara unsur kesengajaan. Allah mendesain ayatnya seperti ini. Ibnu Maryam. Dan panggilannya berbeda. Kalau Nabi Musa memanggilnya ya qaumi. Kalau Nabi Isa ya Bani Israel. Aduh. Bekilirnya.
Kenapa Nabi Musa menyebut ya qaumi, wahai kaumku, sedangkan Nabi Isa menyebutnya ya Bani Israel. Padahal Musa dan Isa itu dari Bani Israel, dua-duanya juga. Nah, ini adalah petunjuk ya, bagaimana kondisi dakwah yang dihadapi oleh Nabi Isa tidak sama dengan kondisi dakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia tidak dituduh abtar, tidak dituduh pemutus, tidak dituduh terputus ya. Dia diakui sebagai orang yang memiliki nasab yang jelas. Musa bin Imran, adiknya Harun bin Imran. Harun dan Musa itu kan adik kakak ya. Musa bin Imran ini ya diakui sebagai anggota dari Bani Israel. Ingat Bani Israel itu mana saja Pak? 12 suku ya. Pernah kita bahas kan? Suku Ruben ya, Rubini, Simeoni ya, suku Lewi. Nah, Nabi Musa itu dari suku Lewi. Lewi, kemudian Yehuda ya, suku Yahudi, Dani ya, Naftali, Asher, Zabulon, Zablani ya, kemudian Issakhar, Issakhari ya. Nanti ke suku Eosofi, sukunya Nabi Yusuf ya, lalu Benyamin ya, Naftali. Nah, itu 12 suku Bani Israel. Dan Nabi Musa itu berasal dari suku Lewi ya. Kadang ditulis pakai wau Lewi. Kalau Ibrani pakai fi Levi. Nah, makanya ada pabrik celana jeans mereknya Levi's. Ah, itu kan milik keluarga Levi gitu ya. Levi's. Nah, Nabi Musa ini dianggap sebagai anak yang sah, tidak dituduh sebagai anak yang terputus ya, ke atas ataupun ke bawah. Kalau Nabi Muhammad tadi dituduh terputus ke bawah. Kalau Nabi Isa ya dituduh terputus ke atas karena dianggap tidak punya bapak. Kalau Nabi Musa tidak. Nabi Musa ini sempurna, diterima sebagai anggota Bani Israel yang sah dari suku Lewi. Makanya beliau berkata li qaumihi kepada kaumnya. Ya, kaumnya ini. Nah, dipanggil kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Lima tu'dzunani wa qad ta'allamuni anni Rasulullah ya ilaikum. Mengapa engkau menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ini sabda Nabi Musa di ayat 5, sabda Nabi Isa di ayat 6. Berarti ini bukan sedang membahas sejarah ya. Maksudnya bukan sedang memaparkan bagaimana kisah ini, bukan. Ini Allah sengaja sedang menyandingkan dua sabda nabinya yang menghadapi dua kondisi dakwah yang berbeda. Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini kan kisah yang pendek saja, ya, supaya jadi ilmu kepada kita bahwa Nabi Isa ini tidak diakui di dunia keyahudian, di dunia Bani Israel. Jangankan untuk menjadi seorang nabi atau jadi al-masih ya, untuk jadi manusia normal saja, Nabi Isa itu sulit untuk diakui sebagai manusia normal. Karena beliau dianggap orang yang lahir dari hasil perzinahan oleh Bani Israel. Dianggap tidak punya bapak, ya. Beliau dianggap sebagai orang yang memalukan, mencoreng nama keluarga Imran. Makanya di sini Allah mengingatkan kita kepada nasabnya yang tidak normal, yang tidak biasa, unusual ya, yaitu Ibnu Maryam, nasab kepada ibunya. Tuh. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan berfirman Isa, tapi di sini Isa itu adalah bin Maryam. Orang yang dinilai tidak punya bapak, orang yang dinilai anak hasil perzinahan, maka Nabi Isa tidak diterima. Kalau ditanyakan Isa ini suku apa di Bani Israel, tidak ada yang bisa jawab. Kalau Siti Maryam disebut dari suku apa? Dari suku Yahudi, ya. Dan bahkan masih ada turunan kepada Nabi Harun, ya. Maryam itu menurut data Bible ya. Nah, akan tetapi kalau Nabi Isa ya bagi orang yang menerimanya, yang pengikut setianya, ya beliau disebut orang Yahudi. Tapi bagi pembencinya tidak. Isa itu anak pezina.
tidak tersambung kepada 12 suku Bani Israel. Makanya ketika memanggil Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam tahu diri. Nabi Isa alaihissalam tidak akon-akon ya, tidak mengklaim, tidak mengaku-ngaku. Beliau tahu diri, ya oke, kalau saya tidak diakui sebagai bagian dari Bani Israel, berarti saya adalah orang yang ada di luar Bani Israel, ya. Saya bukan bagian dari Bani Israel, tidak apa-apa. Maka Nabi Isa memanggil mereka dengan istilah, ya Bani Israel, hei Bani Israel. Karena Nabi Isa tidak dianggap sebagai Bani Israel. Bisa dipahami ya? Kalau Nabi Musa dianggap sebagai Bani Israel, maka menyeru Bani Israel dengan istilah, ya qaumi, tuh, wahai kaumku. Karena Nabi Musa ini diakui sebagai anggota Bani Israel. Tapi Nabi Isa tidak diakui karena dianggap tidak punya bapak. Dan Allah memperingatkan kita dengan istilah Ibnu Maryam. Maka panggilannya adalah Ya Bani Israel. Seolah-olah beliau adalah pribadi yang ada di luar Israel. Di luar Bani Israel. Beliau tahu diri. Meskipun secara nasab beliau pun Bani Israel. Ya, nah ini kan unik ya. Dua perbedaan kalimat di dua ayat surah As-Saff ini, ya ayat 5 dan 6, mampu menggambarkan kepada kita bagaimana perbedaan kondisi dan situasi dakwah Nabi, kedua Nabi tersebut, ya alaihi wassalam. Dan sama sabdanya, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul, utusan Allah kepadamu. Bisa dibayangkan ya, bagaimana Nabi Isa itu menghadapi situasi yang sedih, ya, yang pelik, karena beliau dituduh sebagai anak zina dan tidak diakui sebagai anggota Bani Israel. Terus, ini ya 12 suku Bani Israel. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Musa memiliki nasab yang jelas kepada Imron dari suku Lewi, ya. Ini Bani Israel yang pertama putra Nabi Yakub ya, Ruben melahirkan suku bangsa Rubini. Yang kedua Simon melahirkan suku bangsa Simeoni. Ketiga Lewi melahirkan suku bangsa Lewiyah, ya. Dari sini nanti lahir Imron. Dari Imron lahir Harun dan Musa alaihi wassalam. Lalu ada Yahudi, ya, dari Yehuda turun suku Yahudi. Dani, ya, dari Dan, ya, putra Nabi Yakub yang kelima, Dan melahirkan suku bangsa Dani. Keenam Naftal melahirkan suku bangsa Naftali. Ketujuh Isahar melahirkan suku bangsa Isahari. Delapan Zabulon melahirkan suku bangsa Zablani. Asher melahirkan suku bangsa Asyeri. Jad ya, melahirkan suku bangsa Jadiani. Yusuf melahirkan bangsa Yosofi. Dan Bunyamin melahirkan suku bangsa Benyamin, ya. Nah, di sini Nabi Musa diakui sebagai turunan Imron dari suku Lewi. Sedangkan Nabi Isa dari Siti Maryam tidak ada nasab kepada ibu itu. Nasab itu kepada bapak. Bapaknya mana? Tidak ada bapaknya. Ya. Memang di Yahudi ada penilaian untuk membedakan mana Yahudi kelas 1, mana Yahudi kelas 2, itu dilihat ibunya betul, ya. Jadi kalau ibunya Yahudi, bapaknya orang Bandung. Nah, itu dianggap Yahudi kelas 1. Tapi kalau ibunya orang Bandung, bapaknya Yahudi, itu Yahudi kelas 2. Jadi kalau menilai Yahudi tulen atau Yahudi kelas 2, ya, itu dari ibunya betul, ya. Betul. Tetapi kalau penasaban itu harus kepada bapak. Seperti ketika mengatakan Musa bin Imran, ya. Moshe, mereka kan menyebutnya Moshe, ya. Atau menyebut di suku Yahudi ada nanti Shlomo, ya, Nabi Sulaiman, Shlomo bin David, Sulaiman bin Daud, ya. Nah, jadi kalau Nabi Isa siapa? Nabi Isa itu kan dalam bahasa Ibrani namanya adalah Yeshu, ya. Yeshu Hanotsri, ya, Isa dari Nazaret. Yeshu. Yeshu ben siapa? Tidak ada. Masa Yesu ben Maryam, ya? Nah, itu kan yang menyebutnya adalah Al-Qur'an. Sedangkan Nabi Isa bin Maryam dituduh oleh Bani Israel sebagai anak zina, tidak punya bapak, sehingga terputus nasabnya, tidak diakui sebagai seorang keturunan dari suku Bani Israel.
sehingga disebut nasab ibunya putra Maryam, ya, dan beliau memanggil mereka seperti orang luar, yaitu dengan kalimat wahai Bani Israel. Ini ya. Wow, tekenging dicoret-coret. Ya, Pak Haji Kiki. Oke, dicoret-coret. Terus operkeun bila dicoret-coret. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini sebagai bukti ya. Bukti bagaimana di dalam kitab Igret Teiman, kitab yang ditulis oleh Rabi Yahudi. Igret Teiman itu artinya surat kepada orang-orang Yaman. Tulisan Rabi Moshe ben Maimun. Ini Rabi yang dikenal dengan istilah Moshe ben Maimun atau Rambam ya, singkatannya Rambam. Kan Yahudi suka menyingkat-nyingkat nama ustadz ya, nama nabi, nama ulama. Rabi Saadia Gaon disingkat Rasag begitu. Nabi David Kimchi Radak. Nabi Rashi teh sahanya Solomon ben Yitzhak Rashi. Ini juga sama. Rabi Moshe ben Maimon Rambam begitu. Kalau di barat dikenal dengan istilah Maimonides. Ditulis dalam bahasa Yudeo-Arabik. Judeo-Arabik itu apa? Bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Seperti Arab Pegon kalau di kita ya. Arab Pegon itu apa? Bahasa Melayu ditulis pakai bahasa Arab. Arab Pegon. Saya punya buku Arab Pegon nih. Bentar. Nah, ini kalau santri di pesantren pasti tahu nih, Kitab Tashrif ya. Kitab ilmu sorof, ilmu tasrif. Ini tulisan guru kami Tuan Hasan rahimahullah. Hasan menulis tuh, tulisannya Arab padahal ini Melayu ya. Bahasanya Melayu. Jadi ketika dibaca, loh, ini tulisannya Arab ya. Terlihat itu ya, kelihatannya tulisannya Arab. Tapi pas dibaca pada bab ini tuh ya, bahasa Melayu ini. Nah, ini juga sama. Jadi ada tulisan Ibrani, padahal itu bahasa Arab ya. Nah, contoh saya kenalkan, saya sudah sering mengenalkan ya di kajian majelis ini. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang belum belum tidak mengikuti ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini saya kenalkan lagi. Ini adalah surat Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Judeo-Arabik. Jadi bahasa Judeo-Arabik di zaman Nabi Muhammad pun sudah dikenal ya. Dan ini saya punya dokumennya ya. File surat Nabi secara lengkapnya itu punya. Ini contoh bahasanya saja. Ya, contoh bahasa Judeo-Arabik ya. Contoh bahasa Judeo-Arabik dalam surat Nabi Muhammad. Ini surat Nabi kepada Yahudi di Khaybar. Dan ini memakai bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa membaca huruf Ibrani dan juga bisa menguasai bahasa Arab, bisa baca ini. Jadi harus ada dua skill ya. Ini semacam bahasa kode begitu, Pak. Jadi orang Yahudi dulu di Jazirah Arab menggunakan bahasa ini. Karena sehari-hari mereka berbahasa Arab. Tetapi identitas mereka adalah orang Yahudi. Maka mereka menulis Arab dengan aksara Yahudi. Ya. Nah, nanti tidak hanya di Arab, Yahudi di mana-mana begitu kelakuannya. Misalkan di Jerman ya, Yahudi Ashkenazim itu memiliki bahasa rahasia namanya bahasa Yiddish. Bahasa Yiddish itu apa? Bahasa Yiddish itu bahasa Jerman yang ditulis dengan huruf Ibrani. Jadi hurufnya seperti ini Ibrani, tapi pas dibaca, loh, kok bukan bahasa Ibrani ya? Orang yang tidak bisa bahasa Jerman tidak akan bisa baca itu. Nanti orang Jermannya sendiri, kalau mau baca itu, tidak tahu huruf Ibrani, juga tidak akan bisa baca. Yang bisa baca hanya orang Yahudi yang tinggal di Jerman, begitu. Yiddish, bahasa Yiddish. Nanti ada juga di Spanyol. Yahudi di Spanyol itu menggunakan bahasa Ladino. Bahasa Ladino itu bahasa Spanyol yang ditulis dengan huruf Ibrani gitu Pak ya. Nah kalau ini Judeo-Arabik, bahasa Arab ditulis dengan huruf Ibrani. Ini surat Nabi Muhammad. Kalau tidak salah riwayat yang menjelaskan siapa penulisnya, banyak yang menduga ini penulisnya adalah Zaid bin Sabit ya, radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang Nabi suruh untuk belajar bahasa Ibrani. Tapi riwayat yang paling kuat, paling sahih mengatakan ini ditulis oleh Ali bin Abu Thalib ya. Nah, maka ini surat Nabi. Kita lihat di sini ada alif, nun, ada ta, ada mem, ya. Alif, nun, tet, mem, begitu ya. Kalau bahasa Arab alif, nun, ta, mim, gitu kan? Ini salamun antum, ya.
antum. Jadi salamunnya nggak tahu kemana nih. Salamun antum, begitu bunyinya. Ini alif, nun iya. Ini tuh ya bahasa Arab ya Pak. Alif, hei, mem, dalet. Ahmad. Ini Ahmad ilaikum. Tuh. Saya adalah Ahmad, saya Muhammad pada kalian ya. Ilaikum. Lillahi lam lam ha lillahi alif lam dalet ya alladzi lam alif la alif lam alif ila ini ada ha jadi la ilaha illa ini khay dan waf ha dan waw illa huwa begitu. Jadi antum ini Ahmad ilaikum lillahi alladzi la ilaha illa huwa. Ya, yang ditulis oleh sahabat Nabi atas perintah Nabi Muhammad SAW. Di sininya apa? Alif, mim, alif. Ini bet, ain, dalet, ba'du. Ama ba'du. Tuh, ya. Ya, ama ba'du banyak. Ya, ini bahasa Arab lah. Ini bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Nah, kita kembali kepada kitabnya Hambam. Ya, Moshe bin Maimun. Kitabnya Igrete Iman. Untuk apa kita membaca kitab ini? Untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu memang sosok yang dibenci, sosok yang dihina, sosok yang dituduh sebagai anak zina. Ya, surat kepada orang Yaman tulisan Rabbi Moshe bin Maimun ditulis dalam Judeo-Arabik. Tertulis bukti bahwa Yahudi menuduh Isa sebagai anak pezina. Ini kitab Igrete Iman ini saya tidak punya ya. Kitabnya sulit sekali ditemukan. Yang punya ini guru kami, Al-Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali, beliau punya ya Igrete Iman ini. Dan saya pernah mengikuti kuliah beliau yang membahas tentang ayat ini. Nah, ini ayatnya ya. Disebut di sini Yeshu. Yeshu itu Nabi Isa ya, Isa. Yeshu ha Nosri. Isa orang Nazaret. Lalu dalam kurung ini saya kasih bintang-bintang karena tidak tega menulisnya. Ini dalam teks aslinya apa? Dalam teks aslinya adalah doa kutukan. Jadi Rabbi Musa bin Maimun ini, Moshe bin Maimun, ketika menyebut nama Nabi Isa, beliau mencantumkan doa kutukan. Kalau kita kan mencantumkan doa alaihi salam ya. Kalau Rabbi Yahudi mencantumkan doa kutukan. Ini sebetulnya hurufnya itu adalah, mohon maaf ya, sehuk etmot. Sehuk etmot itu semoga tulangnya diremukkan begitu. Jadi ya kan Nabi Isa banyak mendoakan Nabi dengan keburukan. Ya, Yesu Hanotri Isa dari Nazaret, semoga tulangnya diremukkan. Begitulah. Ya saya tidak mau menulisnya. Huwa ini bahasa Arab. Ingat, ini bahasa Arab meskipun tulisannya Ibrani, ini bahasa Arab. Huwa dia min ya, Israel. Dia berasal dari orang Israel. Wa apa ini? Wa annahu dan bahwasanya ya kana abuhu ya karena abuhu ayahnya itu ya goy. Goy itu apa? Goy itu bangsa non Yahudi asing begitu ya. Goy ayahnya orang goy. Wa ummuhu dan ibunya Israeli adalah orang Israel. Fahuwa maka Isa dari Nazaret ini min Israel. Dia pun dari Israel, ya betul. Cuman tidak diakui dari suku yang mana. Ya. Wa innama dan bahwasanya nusamihi ya, ini nun, wau, nu, sin, mem, ya, ha. Nusamihi ya. Apa ya? Nusamiyah. Nusamih ya, kami menamainya begitulah ya. Nusamihi atau ya nusamih ya. Kami menamainya mamzer. Mamzer itu anak pezina. Tuh ya. Anak zina disebut.
Jadi ada doa kutukan di sini, ya. Juga ada pengakuan sebagai anak zina. Nah, itu. Jadi bukan mengada-ngada ya. Al-Quran itu betul mengatakan, wah, Yahudi itu sangat membenci Nabi Isa dan sangat membenci ajarannya. Tidak mungkin ada orang Yahudi yang tidak membenci Isa, ya. Mereka semua membencinya. Disebutnya nabi palsu, Nabi Isa itu. Dan nanti orang Kristen pun membenci orang Yahudi. Karena menurut orang Kristen, Yahudi adalah bangsa yang bertanggung jawab terhadap kematian Yesus Kristus, begitu. Dan mereka bermusuhan selama 2000 tahun, ya. 2000 tahun bermusuhan, Pak. Tetapi Quran mengatakan di dalam surat Al-Maidah, ada segelintir orang dari Yahudi dan dari Nasrani yang nanti satu sama lain bersekongkol. Itu kan aneh. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadikan wali kepada sebagian yang lain. Itu aneh. Bagi orang yang paham sejarah itu aneh. Ya. Karena tidak mungkin ada sebagian Yahudi yang bersekongkol dengan sebagian Nasrani. Karena mereka bermusuhan 2000 tahun. Di mana ada kerajaan Yahudi atau ada kerajaan Nasrani, di sana masuk orang Yahudi pasti dibunuh, diburu, ya. Begitu juga sebaliknya, mereka saling membenci, ya. Nah, maka tapi ini firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian Yahudi menjadikan wali kepada sebagian Nasrani. Dan ternyata segelintir Yahudi yang bekerja sama dengan segelintir orang Nasrani itu baru bisa kita temukan di zaman kita ini. Dalam pergerakan Zionis, ya. Dalam tubuh Zionis. Karena Zionis itu gerakan yang diprakarsai oleh Yahudi Barat dan Kristen Eropa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Quran sudah mengisyaratkan dari dulu ya akan kemunculan fenomena paling aneh dalam sejarah hidup manusia. Ada sebagian Yahudi dan sebagian Nasrani yang bersekongkol. Nah, maka bagaimana jawaban Quran terhadap tuduhan orang Yahudi itu kepada Nabi Isa? Ini dua kelahiran suci dalam Quran. Disebutkan dengan jarak yang tidak berjauhan ya. Secara waktu sejarahnya, fakta real dalam sejarah, juga secara posisi ayat di dalam surah Maryam. Ini tidak berjauhan ya. Disebutkan qala innama ana rasulur rabbika li ahabba laki gulaman zakiyah. Jibril berkata pada Maryam, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang jadi tidak disebut sebagai anak zina. Akidah Islam menyebutnya adalah laki-laki yang suci dan Maryam pun adalah perawan yang suci. Ini sikap kita kepada kedua beliau tersebut. Nanti kita kalau bertemu keduanya di akhirat, kita tidak akan malu menampakkan wajah di hadapan Nabi Isa, di hadapan Siti Maryam. Kita tidak akan malu menampakkan wajah. Karena kita tidak menyebut mereka sebagai anak zina dan sebagai tukang pezina, ya. Kita tidak menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi orang Yahudi itu, mereka tidak akan mungkin punya kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Isa dan Siti Maryam alaihi wassalam. Nah, setelah itu nanti ada juga kelahiran agung. Ini dua kelahiran suci dan agung di dalam Quran, yaitu istrinya Nabi Zakaria. Zakaria adalah gurunya Maryam. Ya, ketika Maryam mengandung dan melahirkan, dan itu satu keajaiban, Zakaria pun kan memohon kepada Allah, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Jibril pun ya datang membawa firman Allah, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya, yang namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Ya, jadi Yahya itu nama nabi. Ya, nama Yahya sebagai nabi itu baru ada dipakai oleh Nabi Yahya. Ya. Jadi ini akidah Islam bahwa kedua kelahiran itu adalah kelahiran suci. Nah, sebetulnya kelahiran suci juga diakui oleh saudara-saudara kita orang Kristen. Ini dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35 sampai 36.
Saya kutip terjemahan ND, terjemahan zaman dulu ya, karena lebih minim perubahan. Meskipun ini pun sudah ada perubahan ya. Ya tidak separah yang sekarang lah begitu ya. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan datang ke atasmu dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu, sebab itu anak yang akan kau lahirkan adalah kudus dan akan disebut putra Allah. Nah, dikatakan di sini saudaramu Elizabeth. Nah, ini Elizabeth itu adalah istrinya Zakaria ya. Saudaramu Elizabeth pun sedang mengandung ya. Sedang mengandung seorang laki-laki pada umur tuanya. Pada umur tuanya ini Siti Elizabeth ya, yaitu mengandung Nabi Yahya dan dia yang dianggap mandul kini sudah dalam bulannya yang ke-6 tuh ya. Jadi dua kelahiran suci menurut Quran dan Bible sebetulnya. Sudah ya. Jadi itu pembahasan tentang bagaimana bantahan Quran kepada tuduhan Nabi Isa AS. Kembali kepada al-abtar yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berapa lama lagi? Oh, masih ada waktu ya? Ya, masih ada waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, putra sulung Rasulullah adalah Al-Qasim, ya. Al-Qasim, ini putra laki-laki. Kemudian Nabi melahirkan perempuan Zainab, lalu laki-laki lagi Abdullah, ya. Lalu setelah Abdullah ada juga perempuan lagi Ummu Kulsum, lalu Fatimah dan Ruqayyah. Ini putra-putri Nabi dari Siti Khadijah. Kemudian Al-Qasim wafat dan dialah putra beliau yang pertama wafat di Mekah. Kemudian wafatlah Abdullah, ya. Nih, sudah dua anak laki-laki Nabi wafat. Kalau Ibrahim kan nanti di Madinah ya. Ibrahim itu nanti di Madinah. Maka seorang yang tukang mengolok-olok nih, namanya Al-As bin Wa'il. Ini nama orang yang paling buruk. Lihat ya. Jangan tahu nama itu Abu Jahal dan Abu Lahab saja. Banyak sekali musuh Nabi di Mekah itu, ya. Salah satunya ini, Al-As bin Wa'il. Yang anehnya, Al-As bin Wa'il ini justru ayahnya seorang sahabat yang terkenal, Amr bin As. Bapak dan Ibu pernah mendengarkan sahabat Amr bin As ya? Itu anaknya Al-As bin Wa'il. Makanya disebut Amr bin As. As itu namanya si As. Si Aas gitu, Pak. Maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi berkata, Muhammad telah putus keturunannya. Dia itu Al-Abtar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olokmu, yang membencimu itu dialah yang sebenarnya terputus. Anehnya, tinggal ikut Bapak saranku Ibu. Lihat. Dari Ibnu Abbas, qauluhu firman Allah inna syani'aka huwal abtar. Qala huwa Al-As bin Wa'il. Itu mengenai Al-As bin Wa'il. Ini dari Ibnu Abbas. Lihat. Ya. Jadi benar ayat itu turun menjawab tuduhan dari Al-As bin Wa'il. Nah dia adalah termasuk Al-Mustahzi'un yang suka mengolok-olok Nabi. Jika kita membaca kitab-kitab sirah, tarikh, dan tafsir, maka pasti tidak akan terlewatkan satu nama yang sering diulas tentang kehidupannya yang buruk. Ini tulisan ini kata Imam Ibnu Katsir ya. Orang yang selalu mengingkari, membenci dan memperolok Nabi Muhammad SAW dan ajaran tauhid Islam. Dia Al-As bin Wa'il. Na'udzubillahnya. Al-As bin Wa'il ini orang yang buruk. Nah, nanti kita lihat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa Al-As bin Wa'il adalah termasuk Al-Mustahzi'un, orang yang suka mengolok-olok, yang terdapat dalam firman Allah di surat Al-Hijr ayat 95. Inna kafaina kal mustahzi'in. Kata Allah, sesungguhnya kami memelihara kamu, hai Muhammad, daripada kejahatan orang yang mengolok-olok kamu. Nah, ini orang yang mengolok-olok ya di sini adalah salah satunya Al-As bin Wa'il. Nah, Al-As bin Wa'il ya. Nah, hal ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas juga dalam riwayat lain ya dikatakan al-mustahzi'un orang yang suka mengolok-olok itu adalah satu Al-Walid bin Al-Mughirah.
Kemudian Al-Aswad bin Abdul Yaguth, ya, Az-Zuhri. Al-Aswad bin Al-Muttalib, Abu Zam'ah min Bani Asad bin Abdul Uzza. Wal Haris bin Goitol, dan Haris bin Goitol As-Sahmi. Lalu terakhir Wal As bin Wa'il dan Al As bin Wa'il. Ini nama-nama orang-orang yang buruk yang diabadikan oleh Allah di dalam kitab sejarah, di dalam kitab tarikh Nabi sebagai orang-orang buruk yang durhaka, dan semua orang yang membaca tarikh Nabi sampai hari kiamat ini melaknat beliau semua. Melaknat orang-orang ini, ya, karena mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan kisah dia memperolok ajaran Islam. Di antaranya surah Maryam 7780. Wah, sabaraha hijinya ayat yang turun gara-gara si Al-As bin Wa'il ini. Jadi Al-As bin Wa'il dan sifat Al-Janab. Apa itu Al-Janab? Condong pada keburukan. Itu sifatnya, ya. Condong pada keburukan. Kalau condong pada kebaikan itu Al-Hanaf. Ya, Al-Hanaf itu orangnya disebut Hanif. Ibrahim itu seorang yang Hanif, condong pada kebaikan, ya. Makanya sering diartikan akidahnya lurus begitu, ya. Nah, tetapi kalau Al-As bin Wa'il itu kebalikannya, Al-Janaf, ya. Orang yang condong pada keburukan. Misalkan di sini dikatakan ada hadis, saya langsung ke terjemahnya supaya Bapak dan Ibu ini ya, cepat ya. Kata Khobab, ada Khobab nih. Aku adalah tukang besi pada masa jahiliyah. Dan Al-As bin Wa'il berhutang kepadaku. Hutang bekas pedang. Lalu aku mendatanginya untuk menagihnya. Lihat, Al-As bin Wa'il punya Habab. Si Habab datang untuk menagih. Lalu aku berperkara dengannya. Cekcok ya Pak. Maka ia berkata, kata si Al-As bin Wa'il nih, ya, yang punya hutang nih, tidak tahu malu. Aku tidak akan membayar kepadamu, kecuali kamu kufur kepada Muhammad. Ini kan sahabat Khobab ya, yang meminjamkan uang itu dipaksa untuk kufur kepada Nabi Muhammad. Kemudian aku, Khobab berkata, aku tidak akan kufur hingga Allah mematikanmu lalu membangkitkanmu. Ini jawaban mantap ya. Aku tidak akan kufur sehingga Allah mematikanmu lalu membangkitkanmu. Ia berkata, kata Wa'il, maka tinggalkanlah aku. Nges tong nagih deui, gitu Pak. Jangan tagih lagi sampai aku mati dan dibangkitkan. Wah, nantang ya Pak, nantang kematian. Karena aku pada hari dibangkitkan nanti akan diberi harta dan anak, lalu aku akan membayar kepadamu. Ini. Jadi kata Al-As bin Wa'il, dia akan ketika dimatikan itu dia akan diberi harta, diberi anak. Nah, nantilah dibayar di akhirat gitu, Pak. Maka turunlah ayat surat Maryam 77 sampai 80. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Nya ngeri pisan Al-As bin Wa'il. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Juga turunnya surat Yasin ayat 77 sampai 83. Ini juga berhubungan dengan kelakuan si Al-As bin Wa'il. Luar biasa. Sudah Al-Kausar, tadi ayat di surah Maryam, sekarang turun surah Yasin. Ja'al As bin Wa'il ila Rasulillah. Datang Al-As bin Wa'il kepada Rasulullah. Bi azomin ha'ilin. Tulang yang lapuk. Fafatahu biyadihi. Maka dia, hese itunya bahasana. lihat saja terjemahnya. Membawa tulang yang berumur 1 tahun yang lapuk. Kemudian dia meremehkannya. Meremehkannya. Ya, maksudnya gitu kan tadi, perlukan payunan Nabi di hadapan Nabi ya. Lalu berkata, ini ya, fafatahu biyadihi, dengan tangannya begini. Faqala, ya Muhammad, hey Muhammad, ayab'atsullahu hadza ba'da ma arrama? Apakah Allah akan membangkitkan ini setelah ini lapuk? Gitunya. Jadi ada orang yang menantang Nabi membawa tulang yang sudah lama berumur 1 tahun lalu diremas begini ya, diremehkan, dilempar di hadapan Nabi lalu mengatakan apa tulang ini akan dihidupkan lagi oleh Allah.
Mikir atuh Muhammad gitu nya mun bahasa urang mah. Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya. Yab'atsullahu hada." Allah akan membangkitkan ini. Tsumma yumituka. Dan Allah pun akan mematikan kamu. Tsumma yuhyika. Dan akan menghidupkan kamu lagi. Tsumma yudkhiluka naro jahannam. Dan kemudian akan memasukkan kamu ke neraka jahanam. Ngeri Pak, Nabi itu orangnya penuh kasih sayang, lemah lembut, ya. Tidak pernah terlihat marah, ya. Kata Anas bin Malik, saya berapa tahun di rumah Nabi sebagai khodim, pelayan, ya. Dan saya tidak pernah melihat sekalipun Nabi marah. Karena ketika Nabi marah, itu berarti ada pelanggaran terhadap hukum Islam. Jadi kalau masalah amalah sosial sehari-hari, Nabi tidak pernah marah. Nabi marah itu kalau ada orang yang melanggar hukum Islam. Tidak ada yang bisa menahan kemarahannya. Nah, maka turunlah ayat awalam yarol insanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, ya, sampai akhir surat. Dan apakah manusia bahwa kami menciptakannya dari air mani yang setitik, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Ini turun surat. Aduh, ngeri banyak Al-As bin Wa'il. Nah, turun surah Al-Kautsar juga sudah ya. Al-Abtar, ini berkaitan dengan ucapan Al-As bin Wa'il yang menuduh Nabi Muhammad itu mandul, Al-Abtar tidak punya turunan. Sedangkan dia berbangga diri karena dia punya putra, ya. Dan putranya nanti ternyata malah masuk Islam. Nah, ini. Tuduhan ini dilontarkan pada saat putra Nabi Abdullah dari Khadijah meninggal dunia dengan nada mengejek. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad itu abtar, mandul. Abtar terputus garis keturunannya atau yang terputus sebutan baik dan kebaikannya. Kemudian Allah menurunkan wahyunya mengatakan bahwa dialah Al-As bin Wa'il sesungguhnya yang abtar itu. Dibalikin ku Allah itu si Al-As bin Wa'il nu abtar mah. Nah, sekarang pelajaran kita adalah kenapa Allah memandang itu Al-As bin Wa'il yang abtar, yang mandul itu. Bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Lihat. Karena Allah menyebut Al-Abtar padahal dia punya 2 orang anak. Nabi pernah bersabda dalam riwayat Ahmad, Ibnal As, naknya pakai alif berarti ada 2. Ibnal As mu'minani. Itu pakai alif lagi berarti berdua. Amrun wa Hisyamun. Amr dan Hisyam. Ya. 2 anak laki-laki Al-As bin Wa'il adalah 2 orang beriman. Amr dan Hisyam. Ini 2 Al-As yang mana Al-As dulu di zaman jahiliyah ini membanggakan sekali. Saya punya anak laki-laki, sedangkan Muhammad tidak punya anak laki-laki. Muhammad Al-Abtar, gitu Pak. Ya. Nah, aneh. Tetapi Allah malah menyebut Al-As Al-Abtar ini. Padahal Al-As punya anak laki-laki. Walaupun memiliki anak soleh yang merupakan 2 sahabat Rasul yang masyhur, Amr bin As dan Hisyam bin As, ya. Tapi kenapa dia disebut abtar, orang yang mandul? Karena kedua anaknya itu tidak dapat memberikan kebaikan padanya di dunia dan di akhirat. Putus, ya. Meskipun punya 2 anak soleh, bahkan jadi sahabat Nabi, putus kebaikan dari 2 anak bin Wa'il adalah seorang yang kufur kepada Allah. Nah, ini jadi konsep mandul di dalam Islam. Jadi yang disebut dengan mandul bukan orang yang tidak punya anak. Yang disebut dengan mandul adalah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak bermanfaat baginya dunia akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi punya para sahabat, Nabi punya anak yatim yang diurus, Nabi punya anak angkat, Nabi punya murid-murid yang semuanya nanti bermanfaat, ya. Dan sampai hari ini umatnya pun terus mendoakannya. Nah, Nabi itu tidak mandul. Pelanjutnya itu tidak harus anak biologis, tapi anak ideologis, ya. Anak yang satu pemikiran, yang satu visi misi itu juga bisa disebut waladun solihun. Makanya kata-katanya walad, ya. Waladun solihun yad'ulahu. Anak yang soleh, maksudnya tidak harus anak biologis, bisa anak ideologis, ya. Anak angkat, murid, yad'ulahu yang senantiasa mendoakannya. Sedangkan Al-As bin Wa'il, meskipun punya anak biologis yang kualitasnya luar biasa sebagai seorang sahabat, ya, tetapi tidak menjadi kebaikan, terputus
ya, karena dia orang kafir, maka seolah-olah dia tidak punya anak. Jadi, konsep mandul di dalam Islam adalah melihat kebermanfaatan anak kepada orang tua, ya, atau sebaliknya, begitu. Nah, sebelum mati, Al-As dulu pernah bernazar. Ini orang kafir ini mati juga ya. Ya, dia puas mengolok-olok Nabi, puas mengolok-olok Islam, silahkan. Nanti dia mati juga, ya. Dan dia akan merasakan bagaimana akibatnya. Seperti di zaman sekarang. Biarkan ya mereka mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi. Mereka pun toh nanti akhirnya akan dijemput oleh malaikat maut. Nah, Al-As ini sebelum kematiannya, dia pernah bernadar untuk menyembelih 100 ekor unta. Biasalah, Al-As itu kan orang kaya ya di Mekah, makanya sombong. Dan dia yakin sering berbuat kebaikan. Wah, Pak Haji, Pak Ustadz, cenah parantos. Oke, siap. Makanya di Mekah itu dia suka berderma, bersedekah ya. Nah, maka karena Al-As ini mau menyembelih 100 ekor unta, anaknya yang kedua ya, anaknya yang adiknya tadi. Adiknya Amr ya. Itu menunaikannya dengan menyembelih 50 ekor unta. Si Hisama pedah ke bapaknya, bapak kafir daku Nabi disuruh untuk bermuamalah seperti biasa ya, meskipun orang tua itu kufur. Maka Hisam menyembelih setengahnya 50. Nah, kemudian kakaknya Amr juga mau melakukan hal yang sama. Akan tetapi Amr bertanya dulu kepada Nabi. Nah, iya Pak. Lihat jawaban Nabi yang cerdas ini. Sebelum melakukannya, Nabi bersabda kepada Amr. Kan pertanyaannya begini, tidak saya menunaikan nazar bapak saya yang kafir ya, mau bersedekah 100 ekor unta. Kan mungkin yang kebayang oleh kita jawaban Nabi itu boleh atau tidak kan begitu ya. Tapi Nabi memberikan apa ini? Kaidah umum yang mana dengan jawaban ini nanti Amr lebih paham begitu. Kata Nabi, amma abuka falau kana aqarra bitauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Waduh. Iya jawaban Pak, cantik, berkelas, cerdas, ya. Pondok, nyogok, Pak itunya. Jadi tidak mengatakan boleh atau tidak. Nabi mengatakan amma abuka, adapun bapakmu falau kana aqarra bitauhid, kalaulah dulu dia mengikrarkan tauhid. Fasumta, maka kamu saum, watasodakta, kamu bersedekah, anhu, ya, nafa'ahu dalik, sedekah dan saummu itu akan bermanfaat baginya. Kan ini jawabannya sebaliknya ya. Lao, kalaulah bapak hidup mah yang mun harita sahadat mah, ujang rek saum, rek sodakoh, pasti manfaat. Tahu sakit tuh ngawaler teh. Harusnya kan mual manfaat gitu ya, tidak akan bermanfaat, sudah jangan dilakukan. Tapi Nabi menjaga hati orang yang bertanya ya, tidak kasar menjawabnya, tidak terbawa emosi. Padahal Nabi tahu siapa Al-As bin Wa'il itu yang sering mengolok-olok beliau dari dulu ya. Ya, Nabi teu kieu bapak sia gitunya teu kudu lah gitu ya. Tidak begitu ya. Nabi itu mengatakan amma abuka falau kana aqarra bitauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Wah, jeung Amr teh dijawab oleh jawaban seperti ini ngarti deui Pak gitu. Cek Amr teh oh nya berarti moal manfaat ya. Henteu kieu, janten kumaha tuh? Janten kumaha tuh Pak Ustad ieu teh wios atawa nepi entong? Eta mah nu bodoh narosna. Iya Amr namanya cerdas ya. Dijawab dengan jawaban yang cerdas, diterima oleh orang yang cerdas. Oh iya, bapak saya tidak mengikrarkan tauhid, sehingga apapun yang saya lakukan tidak akan bermanfaat. Terus, jadi kumaha Pak kesimpulan anak? Ya, dengan sabda Nabi ini, maka semua amal baik anak-anaknya tidak akan menjadi kebaikan dirinya selaku orang tua. Bahkan kepada mereka diharamkan memohonkan ampun dan mendoakan orang tuanya yang mati dalam kekufuran dikarenakan sifat al-janab tadi, condong pada keburukan. Mereka benar-benar mandul, tidak berkebaikan. Tuh, ini konsep mandul di dalam Al-Quran. Jadi bukan masalah punya tidak punya anak kandung ya.
Mandul itu, tapi masalah punya atau tidak punya penerus kebaikan. Bapak dan Ibu kan punya putra dan putri, ya. Jadikan putra dan putri kita itu pelanjut kebaikan kita. Dimulai dari sekarang, mulai libatkan kalau Bapak sering pengajian kemana, ajak itu, ya. Entong nengaos teh hayo we Bapak, ya. Ajak anak-anak, ya, Ibu, cucu ajak. Nanti pangaosan makan di mana, kan begitu, ya. Buat suasana ibadah itu menyenangkan. Lalu di rumah ajarkan ya apa hukum-hukum Islam. Kalau tidak tahu ya bisa mengundang ustadz, bisa mengundang pengajar atau anaknya disekolahkan. Bagaimana caranya supaya anak itu paham kalau kita sudah tidak ada, dia berkewajiban untuk melanjutkan kesolehan kita. Di samping dia nanti memohon ampunan kepada Allah, ya. Karena nanti ada satu hadis yang menarik untuk direnungkan bahwasanya seorang suami istri nih, sepasang suami istri dibangkitkan di hari kiamat, lalu dikatakan kepada suami istri itu, irfa, naik, naik ke surga yang tinggi. Lalu suami istri itu kebingungan ya dan bertanya kepada Allah, Rabbi mahada, wahai Tuhanku, apa ini? Kami tidak merasa punya amal yang sehebat ini. Kenapa kami sampai dimasukkan ke dalam surga tidak dihisab, tidak orang lain itu ada yang singgah ke neraka dulu, gimana? Kita tidak, makan di surga ditempatkan tempat yang tinggi, ya. Maka dikatakan qilalahu, dikatakan kepadanya oleh Allah, hadza bi istighfari waladikalaka. Ini adalah hasil daripada permohonan maaf, permohonan ampun dari anakmu untukmu. Ini mahalnya seorang anak yang soleh dan solehah, ya, putra-putri yang soleh dan solehah. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita wafat, kita meninggal nanti, anak kita itu sujud tiap sholat, menangis, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni bapak saya, ampuni ibu saya, ngafirli wali walidaya warahumah kamarubayin sogir. Nanti kita dibangkitkan dengan permintaan dari anak soleh yang memohonkan ampunan itu, sehingga kita dimuliakan di akhirat. Itu kan hadisnya sahih ya. Terus gitulah. Ya, jadi iya ya kene nyatos lah ya. Jadi sudah ya, akhir. Nah, mandul akhir tidak memiliki keturunan. Sudah ya. Ya sudahlah. Nah, begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nilai yang bisa kita petik ya, pelajaran dari tafsir kalimat Al-Abtar ini, itu masalah konsep mandul di dalam Al-Quran. Bukan masalah punya atau tidak punya anak, tetapi masalah punya atau tidak punya pelanjut kebaikan dan kesolehan kita ya. Nah, sekian dulu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.